Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri sosialisasi proyek pembelajaran. Salam dan salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, acara pertama kita hari ini pembukaan oleh MC. Marilah kita membuka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah oleh Ibu Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini menjadi suatu kesyukuran karena salah satu guru kita, guru PJOK, sedang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK 2 tahun 2024. Di mana tentu banyak hal yang biasa dibagi kepada kita semua di sekolah ini, terutama pada pembelajaran PJOK. Untuk anak-anakku sekalian, sama halnya dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu marilah kita mendengarkan sosialisasi proyek pembelajaran oleh guru kita, Pak Sainal, sebagai guru PJOK yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Untuk itu, saya berharap kepada anak-anakku dan kepada rekan-rekan guru, kita semua bisa mendengarkan secara seksama untuk kedepannya kita semua bisa melaksanakan secara bersama-sama. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi program oleh Pak Sainal. Cek 1, 2, 3. Iya. Sudah kelihatan depan? Belum, Di? Oke. Semuanya bisa lihat di depan? Oke, sambil melihat, ya minta tolong ya, daftar akhirnya bisa diisi, digilir, ya diisi. Baik, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tentu yang pertama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu guru sekalian dan anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka secara langsung, ya tidak lain dan tidak bukan
untuk kegiatan sosialisasi proyek pembelajaran, ya, program proyek pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan secara bersama-sama di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tentu hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, di mana hari ini saya bisa mensosialisasikan salah satu program, yaitu proyek pembelajaran, di mana rencana kegiatan ini Bapak Ibu Guru sekalian dan anakku sekalian adalah merupakan salah satu tugas, ya, rencana tindak lanjut, ya, dari kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK GUA tahun 2024. Jadi alhamdulillah Pak Zainal itu mengikuti kegiatan pengembangan guru PJOK, ya, se-Indonesia sebenarnya, se-Indonesia, tapi kegiatan yang saya ikuti itu lokasinya dikembalikan ke daerah masing-masing. Jadi pelaksanaannya itu tetap di gua, kurang lebih 3 bulan lamanya. Dan sosialisasi ini adalah salah satu kegiatan akhir dari pelatihan saya yang nanti akan dituangkan dalam bentuk program. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian dan anakku sekalian, berharap untuk bisa melihat nanti program yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Ya, bisa ya? Ya, oke. Mungkin bisa masing-masing kita lihat di depan. Ya, rencana tindak lanjutnya Pak Zainal ini ya. Ya, jadi yang kita lihat tulisannya saja ya. Ya, tidak usah fotonya. Ya, siapa tahu ada yang fokus ke foto. Ya, foto cuman pelengkap ya. Intinya adalah ini tulisan-tulisannya. Jadi Pak Zainal punya nama program Bangunlah Jiwa dan Raganya, di mana Pak Zainal ini fokus pada 2 kegiatan. Anak-anakku sekalian, ada 2. Yang pertama adalah Jalan Segarma, kemudian Pesona. Ya, jadi Jalan Segarma ini sebenarnya singkatan Ibu Wakasek. Jalan Segarma ini singkatan dari Jalan Sehat, Senam Bugar, dan Makan Sehat Bersama. Ya. Kemudian Pesona. Pesona ini juga singkatan akronim dari Pesta Olahraga Tradisional. Ya, jadi ada 2 kegiatan utamanya Pak Zainal yang ya mungkin kita bisa lihat bersama seperti apa agenda dari kegiatan tersebut. Oke, kita lanjut di slide kedua. Ya, apa sih yang melatar belakangi proyek pembelajaran ini dilaksanakan atau program ini dilaksanakan? Mungkin kita bisa lihat secara bersama di atas. Yang pertama adalah tujuan utamanya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, ya, dengan adanya kolaborasi. Jadi ada kerjasama antara guru PJOK dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Alhamdulillah Ibu Wakasek, kita di sini ada kombel ya, namanya kombel Apakah Baji. Ya, nantinya kita akan berkolaborasi antara Pak Zainal guru PJOK dengan komunitas belajar yang ada di sini. Kemudian lanjut, ya, mungkin yang kedua di zaman sekarang, ya, mungkin Bapak Ibu guru sekalian memperhatikan anak-anak kita itu mulai malas bergerak ya. Salah satu faktornya adalah karena keasyikan main HP atau main gadget ya. Nah, sehingga terkadang kita mudah lelah di dalam melakukan aktivitas. Makanya ini perlu dianggap penting untuk melaksanakan program yang bisa meningkatkan kebugaran peserta didik. Nah, kemudian alasan selanjutnya adalah di sekolah kita ini, di SMP 4 Parangloe ya, memiliki banyak aset atau modal
mulai dari modal manusia, ya kita punya guru, kita punya pimpinan, siswa dan sebagainya. Kemudian aset sosial, fisik, ya serta lingkungan yang dapat berkontribusi di dalam melaksanakan kegiatan kita nanti, ya. Kemudian lanjut, ya program ini adalah bagian dari eh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, ya dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Ya termasuk ini ya, untuk makanan sehat, ya mungkin kita sadar bahwa sekarang ya mungkin faktor lingkungan atau teman sebaya bahkan kebiasaan dari sejak dini ya sehingga kita lebih suka memakan makanan yang apa? Ya yang instan ya. Anakku sekalian lebih suka jajan ya. Nah, makanya ini juga penting bagaimana kita itu melakukan pembiasaan dengan memakan makanan yang sehat. Kemudian lanjut mengajarkan olahraga tradisional. Jadi olahraga tradisional ini banyak manfaat ya Bapak Ibu guru sekalian dan anakku sekalian. Mulai dari aspek kesehatan fisik atau perkembangan karakter. Termasuk olahraga tradisional ini adalah salah satu upaya kita bisa menjaga eh, budaya atau tradisi yang ada di daerah kita. Ya sekarang mungkin anak-anak sekarang sudah jarang olahraga tradisional di palingan olahraga futsal, volley. Ya itu tidak salah ya, tidak salah tapi ya jangan kita melupakan eh, olahraga yang ada di daerah kita. Mungkin Ibu Wakasek dulu masih misalnya anu ya, dulu sering main Ibu Wakasek apalagi lompat tali, karet di, iya. Termasuk personal dulu banyak, main santo, main apa lagi, boboiboy dan sebagainya banyak ya. Nah, sekarang itu sudah langka ya. Sekarang anak-anak itu sudah jarang memainkan permainan tradisional. Makanya ini penting untuk kita kembalikan. Lanjut, ya apa tujuan dari program ini, Bapak Ibu sekalian dan aku sekalian? Kita bisa lihat bersama. Yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan adanya pelibatan atau kerjasama dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anak-anak itu bisa aktif, produktif, kemudian raganya itu bugar, maksudnya badannya ya, tidak sakit-sakitan, kemudian jiwanya juga sehat. Jiwanya itu maksudnya psikologisnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik dengan berlandaskan pada ajaran agama. Dan yang terakhir, tujuan program ini adalah mengenalkan Bapak Ibu sekalian, mengenalkan dan mempertahankan keberadaan olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya bangsa atau bagaimana kita bisa melestarikan budaya lokal kita. Lanjut, anakku sekalian, apa capaian program dari kegiatan ini? Yang pertama adalah pembelajaran PJOK ini berpusat pada peserta didik, ya, dengan berkolaborasi dengan Kombel atau Komunitas Belajar Sekolah. Kemudian yang kedua adalah raga bugar dan jiwa sehat dalam diri peserta didik. Lanjut, profil pelajar Pancasila ini ada dalam diri anak-anakku sekalian, ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa melestarikan olahraga tradisional yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan program ini, Bapak Ibu guru sekalian dan anakku sekalian? Bisa kita lihat ada 4 tahap, ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah sosialisasi kegiatan. Nah, sosialisasi kegiatan inilah yang kita lakukan sekarang, ya. Jadi hari ini kita berada di sini ya, sosialisasi kegiatan. Jadi guru PJOK atau Pak Zainal sedang mensosialisasikan program ini kepada pimpinan, ya, ya Ibu Wakasek yang sempat hadir,
kepada pimpinan, kepada para guru, kepada staf, dan kepada anak-anakku sekalian, ya. Jadi ya ini pelaksanaannya hari ini, hari Rabu, pekan kedua bulan November 2024. Kemudian setelah sosialisasi, apa yang kita akan lakukan, anakku sekalian? Ada kegiatan kedua, yaitu pembekalan materi. Apa yang kita akan lakukan di sana, yaitu penyampaian materi tentang bagaimana kebugaran jasmani, ya, bagaimana gizi seimbang, kemudian senam yang akan kita lakukan, serta penyampaian olahraga tradisional yang nanti akan kita laksanakan. Ini akan kita laksanakan di pekan ketiga bulan November atau pekan depan ya, di hari Senin dan hari Rabu. Jadi berharap nanti kepada Bapak Ibu guru dan anakku sekalian, ya kita sama-sama ya pelajari ini kebugaran jasmani dan sebagainya, termasuk menentukan olahraga tradisional apa yang akan nanti kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah pelaksanaan. Nanti pelaksanaannya Bapak Ibu guru sekalian akan kita laksanakan pada hari Rabu, pekan keempat atau pekan terakhir di bulan November 2024. Ya, ya. Adapun rentetan kegiatannya di hari Rabu itu Bapak Ibu sekalian, yaitu mulai dari jalan sehat. Ya, jadi kita akan keluar, bawa anak-anak keluar ke depan rumah pemukiman, ya sambil mengenal oh ternyata di sini rumahnya temanku, ya siapa tahu ada yang belum tahu, oh rumahnya Aidil ternyata di sini, ya oh ternyata Luna, Evika di rumahnya banyak mangga, baru tidak pernah karena bawakan. Nah itu misalnya ya. Jadi kita bisa mengenal lokasi yang ada di desa kita ini. Ya, jadi setelah jalan sehat kita senam, ya kita senam, kemudian makan sehat, ya, ya makan sehat dan terakhir adalah persiapan olahraga tradisional. Nanti selanjutnya di pelaksanaan yang kedua, ini kita akan laksanakan kembali di hari Rabu, pekan pertama bulan Desember 2024. Apa yang kita laksanakan anakku sekalian? Seperti kegiatan sebelumnya, kita akan laksanakan jalan sehat, senam bugar, makan sehat bersama, dan terakhir kita akan melakukan pesta olahraga tradisional, ya. Mungkin kita akan memainkan 2-3 olahraga tradisional di lapangan kita masing yang ada di depan ya, lapangan di depan. Ya, terakhir mungkin evaluasi program. Nah, dari rentetan langkah-langkah ini kita berharap ini sejalan dengan ya, hasil sejalan dengan capaian ya. Jadi kalau misalnya kita laksanakan ini, kita berharap capaian program ini bisa tercapai ya. Yang keempat ini, capaian program. Oke, lanjut anakku sekalian. Struktur program dan mitra kombel. Yang pertama adalah waktu. Kapan pelaksanaan kegiatan ini? Jadi program Jalan Segarma dan Pesona ini akan dilaksanakan selama 4 pekan atau 4 minggu, ya, dimulai dari pekan kedua November sampai pekan pertama Desember 2024, yang meliputi tahap sosialisasi program ya yang kita lakukan hari ini, kemudian pembekalan materi, kemudian pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Kemudian yang kedua, tempatnya untuk program ini kita laksanakan di sekolah ya. Jadi untuk jalan santai kita laksanakan di jalan depan rumah pemukiman, kita jalan. Kemudian untuk senam dan makan sehat kita akan laksanakan di lapangan ya. Termasuk pelaksanaan olahraga tradisional ya. Adapun pembekalan materi di pekan depan kita akan laksanakan di kelas ya, di ruangan kelas. Kemudian sasarannya, siapa sih yang menjadi sasaran dalam program ini? Nah, sasarannya adalah seluruh siswa SMP 4 Parangloe Satap Kasih dan ya siswa SDI Kasih ya. Jadi berhubung karena kita di sini Satap ya, walaupun Pak Sainal guru asalnya itu dari SMP, tapi kita berharap kegiatan ini kita laksanakan untuk semua. Jadi nanti kita akan gabung ya antara siswa SMP dan siswa SD.
Ya, jumlahnya itu kurang lebih dari SMP 25 orang, ya, karena kita sedikit ya. Kemudian SD 26 orang. Jadi kurang lebih berapa orang itu? Ya, kurang lebih 50 ya. Ya, 50. Lanjut, Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya adalah ya ini. Bagaimana peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Jadi kita di sini punya komunitas belajar ya, komunitas belajar apakah Baji? Ya, bagaimana peran komunitas kita dan bagaimana peran rekan-rekan guru ya. Ya, Ibu Luna dan Ibu Kiki ya. Nah, ini kita bisa lihat seperti apa peran kita di kegiatan ini. Jadi, kegiatan ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya guru PJOK atau Pak Senal yang melaksanakan ya. Jadi kita berharap kegiatan ini bisa kita garap bersama melalui komunitas belajar, kemudian dari teman-teman rekan sejawat, ya termasuk nanti kita akan libatkan siswa ya untuk bantu-bantu menjadi panitia. Nah itu ya. Ya, bagaimana peran guru? Ya, kita lihat misalnya mulai dari guru IPA. Apa perannya? Ya, misalnya melaksanakan diskusi bersama, mengembangkan materi terkait gizi seimbang dan pengaturan pola makan. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian guru agama. Apa yang dilakukan guru agama? Nah, misalnya mengembangkan materi akhlak sesama manusia dan ya toleransi serta interaksi sosial. Kemudian guru bahasa Indonesia, bagaimana perannya? Misalnya berdiskusi bersama terkait ya menyusun acara pelaksanaan proyek, ya bagaimana susunan acaranya itu, kegiatan. Nah, kemudian terakhir guru PCOK, ya bagaimana misalnya merancang kegiatan ini, menentukan senam yang akan dipakai, yang mana serta mendiskusikan olahraga tradisional yang akan dimainkan. Nah, itu ya. Jadi berharap kita semua berpartisipasi ya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, lanjut kapasitas sekolah, kapasitas kelas dan sekolah. Jadi di sini ada aset ya, aset di sekolah kita ini punya banyak aset yang bisa kita pergunakan untuk menyukseskan kegiatan kita. Mulai dari aset manusia, ya aset manusia itu ada banyak ya, mulai dari pimpinan sekolah, pengawas, kemudian guru bidang studi dan guru kelas di SD, peserta didik ya, peserta didik termasuk orang tua ya. Jadi sebenarnya orang tua pun bisa kita libatkan di kegiatan ini. Kemudian aset sosial ya, bagaimana kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas. Jadi kita berharap kita bisa berkolaborasi dan bersinergi ya, menyukseskan kegiatan ini ya, bisa ya. Kemudian aset politik ya, bagaimana pimpinan ya minta tolong ya, mungkin Wakasek Ibu Handayani ya, ini pimpinan, bagaimana pimpinan ini bisa sejalan dengan program. Jadi kita bisa mungkin menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk menyukseskan kegiatan kita. Kemudian aset agama dan budaya ya. Ya, kita bisa lihat bagaimana nilai-nilai lokal itu kita masih junjung tinggi ya. Misalnya budaya Sirin Apache, Mapatabe, ya, si Pakalebi dan nilai gotong royong. Kemudian terakhir aset modal atau lingkungan atau fisik, yaitu ya berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita di sini walaupun berada di tempat yang jauh, tapi ya, Pak Senal sendiri merasa bahwa kita ini punya sekolah yang asri, ya, punya lingkungan sekolah yang sebenarnya nyaman untuk kita tempati belajar. Beda dengan daerah-daerah yang ada di dataran rendah. Mungkin fasilitasnya banyak, tetapi mungkin karena bising, ribut, ya, dan sebagainya sehingga agak kurang nyaman atau kurang kondusif untuk belajar. Di sini alhamdulillah kita enak sekali sebenarnya belajar, ya. Karena tidak ada yang mau tidak ada yang ganggu-ganggu gitu. Ya, itu ya. Jadi kita punya banyak lapangan olahraga, ruangan kelas, serta kantor. Ya, lanjut rencana evaluasi. Jadi
Setelah pelaksanaan kegiatan, Bapak Ibu guru sekalian, tentu ada proses evaluasi. Ada 3 di sini yang kami cantumkan. Yang pertama adalah evaluasi dalam bentuk rapat bersama dengan pimpinan sekolah, guru, ya teman-teman guru dan peserta didik. Nah itu. Yang kedua adalah evaluasi dalam bentuk wawancara langsung. Jadi nanti kita akan evaluasi dalam bentuk pertanyaan langsung ya. Jadi kita mungkin akan tanya langsung ke misalnya ke guru, ya kira-kira bagaimana kegiatan kita ini? Apakah bagus nih atau masih ada yang mesti diperbaiki? Nah, itu ya contohnya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dalam bentuk angket. Ya, angket ini bisa kita nanti bagikan dalam bentuk Google Drive atau semacamnya, nanti akan dikirim ke WhatsApp, nanti katakan isi. Ya, seperti apa kegiatan kita ini? Kita nanti akan isi, oh kegiatan kita ini kekurangannya ini. Oh kegiatan kita ini, oh ada ini yang bagus dan sebagainya. Ya, lanjut. Ya, tantangan program. Ini slide terakhir ya. Tantangan program. Adapun kegiatan kita ini, Bapak Ibu sekalian, tentu mempunyai tantangan ya, yang bisa saja kita alami. Yang saya pikir ini mesti saya sampaikan. Yang pertama adalah mengingat kegiatan kita ini akan dilaksanakan di eh, pertengahan November sampai awal Desember, ya, yang dimana mungkin guru-gurunya akan sibuk dalam mempersiapkan penilaian akhir semester, ya, semester ganjil, ya, karena guru-guru terlibat langsung nanti pada program ini, ya. Makanya saya berharap ya walaupun nanti sibuk ya Bapak Ibu guru sekalian, sibuk melaksanakan persiapan semester, ya kita tetap terlibat ya di dalam program ini. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah ya sekarang kita sudah masuk di musim penghujan ya. Ya, makanya ini juga yang menjadi mungkin nanti akan menjadi penghambat ya ketika turun hujan deras ya, ya bisa saja kegiatan kita ini tunda ya, tapi ya kita berharap kegiatan kita ini kita laksanakan ya, kita sukseskan ya walaupun kita sudah berada di musim penghujan. Terakhir ya kami melihat tantangan selanjutnya adalah ya mungkin sebagian dari anak-anakku sekalian ya, dan anakku sekalian itu ada di antara dari kalian sebagian yang eh, tidak mampu atau belum mampu membawa makanan sehat ya dengan komponen gizi yang seimbang. Ya yang berapa itu tadi? Berapa itu kalau komponen gizi seimbang? 4 sehat? Ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, tapi kita usahakan saja nanti apa-apa saja yang bisa kita bawa, ya kita bawa ya. Intinya bukan makanan yang instan ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kami. Sekiranya ada nanti yang mau dipertanyakan, diperjelas Bapak Ibu guru sekalian, termasuk kepada anakku, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa ditanyakan. Itu ya. Ya, selanjutnya mungkin kami kembalikan ke MC. Acara selanjutnya, tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru atau teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah kegiatan ini masih bisa dilaksanakan mengingat kita sudah masuk di musim hujan? Baik, terima kasih. Ya, mungkin langsung dijawab ya. Ya, jadi untuk pertanyaannya, ya, apakah kegiatan ini akan tetap kita laksanakan? Padahal kita sudah masuk di musim penghujan ya. Ya, mungkin Pak Senal tadi sudah tampilkan apa-apa yang menjadi tantangan dalam kegiatan ini. Salah satunya adalah itu tadi yang disampaikan oleh Ibu guru kita, adalah musim penghujan ya.
Tetapi kami rasa Bapak Ibu guru sekalian dan anak sekalian, memang sekarang kita sudah masuk penghujan, ya. Akan tetapi kami melihat hujannya ini masih turun belum 1 hari full, ya. Biasanya turun hujan itu sekarang biasanya sore, Pi. Ya, biasa pagi kayak sekarang sampai siang itu belum turun hujan. Jadi saya merasa bahwasanya saya optimis kegiatan ini tetap bisa kita laksanakan, ya. Walaupun kita sekarang berada di musim penghujan, tetapi kita bisa maksimalkan waktu pagi sampai siang, ya. Itu mungkin. Terima kasih. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya. Baik, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Untuk pesta olahraga tradisional, apa saja contoh olahraga tradisional yang akan dilaksanakan? Sekian dan terima kasih. Iya. Untuk olahraga tradisional, mungkin kita lihat di agenda pembekalan materi, ya. Jadi di sini agenda kedua kita itu pembekalan materi. Ada agenda di mana kita akan menentukan olahraga tradisional yang akan kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu guru sekalian dan anakku sekalian, olahraga tradisional yang akan kita laksanakan itu asalnya bukan semuanya dari guru PJOK atau dari Pak Sainal, ya. Tapi berharap kita semua Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian itu bisa memberikan ide olahraga tradisional apa yang akan kita laksanakan, yang bisa kita laksanakan di sekolah. Ya, kalau misalnya dikatakan kira-kira apa contohnya, Pak? Contohnya mungkin tadi yang Pak Sana sampaikan, misalnya lompat tali, kemudian misalnya ada yang pernah lakukan dende-dende, ya itu juga misalnya, ya, dende-dende. Oh, termasuk kayaknya asing. Itu termasuk olahraga tradisional, ya. Ada sebenarnya banyak, makanya nanti akan ada agenda di mana semua guru-guru dan anakku sekalian itu akan menyampaikan, akan dikumpulkan seperti ini, kemudian menyampaikan eh, ide-idenya. Ya, kira-kira apa saja olahraga tradisional yang bisa kita lakukan di sini, ya. Misalnya ada dari anak-anak yang mau menyarankan Pak, permainan kelereng, permainan baguli, toh ya bisa saja, ya, tergantung nanti dari kesepakatan kita bersama, ya. Itu jadi ada sebenarnya banyak. Nanti untuk penentuannya kita nanti sepakati, ya, kira-kira permainan olahraga tradisional apa yang kita sepakati untuk kita laksanakan. Itu mungkin jawaban dari kami, ya. Siapa tahu masih ada, mungkin dipersilahkan. Masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mengajukan satu pertanyaan. Apakah kegiatan ini membutuhkan pendanaan melihat kondisi sekolah kita ini? Terima kasih. Cek sudah tiga. Iya. Terima kasih Ibu Wakasek, Ibu Handayani atas pertanyaannya. Pertanyaan yang saya rasa saya senang sebenarnya dengar, ya. Apakah kegiatan ini memerlukan pendanaan atau ya dana? Idealnya setiap kegiatan sebenarnya membutuhkan pendanaan, ya. Idealnya semua kegiatan itu membutuhkan pendanaan. Namun terkadang kita bisa melaksanakan kegiatan dengan melihat kondisi.
Ya, maksudnya apa? Mungkin kalau di sekolah kita, saya tahu Ibu Wakasek, di sekolah kita ini untuk dana yang kita dapatkan dari pemerintah itu ya tidak banyak ya. Bahkan saya rasa sedikit, sedikit sehingga eh, sebenarnya eh, berat kalau misalnya sekolah mau mendanai, ya saya rasa sebenarnya eh, tidak ada apa ya larangan ya. Kami sebenarnya sangat menerima ketika ada pihak sekolah yang bisa memberikan bantuan dana ya di dalam program ini, tetapi kami juga tahu diri sebenarnya, oh ternyata di sekolah kita ini dana sekolahnya itu sedikit. Maka sebenarnya kami eh, dalam hal ini mungkin sebagai penanggung jawab kegiatan sebenarnya tidak terlalu berharap besar, tidak terlalu berharap besar masalah pendanaan dari sekolah, karena sebenarnya Ibu Handa ini kegiatan ini sebenarnya kita bisa laksanakan dengan modal aset yang kita punya sebenarnya. Makanya kami di sini tidak masukkan aset finansial ya, karena saya merasa memang di sekolah kita ini kurang dananya, tetapi kegiatan kita ini bisa kita laksanakan sebenarnya tanpa dana ya. Sebenarnya Ibu Handani palingan kegiatan kita ini yang saya rasa memakan dana itu adalah agenda jalan sehat, karena di jalan sehat ini saya konsepnya adalah anak-anak yang ikut jalan sehat itu kita kasih kupon. Toh? Kita kasih kupon. Ya, kupon ini sebenarnya untuk untuk kasih meriah kegiatan tak. Jadi kasih kupon nanti pada saat mereka sampai di sini Ibu Handaya nih, kupon itu kita undi. Kita undi, kemudian yang undiannya itu mungkin dapat hadiah. Nah, itu mungkin yang memakan dana sebenarnya. Dan saya rasa untuk dopresnya atau hadiahnya sebenarnya eh, tidak membutuhkan dana yang besar. Kami rasa uang 50.000 sampai 100.000 pun itu bisa. Ya, kita belikan misalnya biskuit yang 1.000-an atau 5.000-an kita belikan, kemudian kita jadikan door prize. Ya, itu bisa saja. Artinya kita kondisikan dengan kemampuan sekolah. Ya, ya karena ya jangan kemudian tidak ada dana dari sekolah, kemudian kegiatan ini tidak dilaksanakan. Ya, makanya konsepnya seperti itu, Bu. Jadi, walaupun sebenarnya tidak ada door prize, ya, itu bisa kita laksanakan, ya. Ya, tapi alangkah bagusnya sih kalau misalnya ada. Ya, dan saya rasa dana yang tidak begitu banyak pun kegiatan ini kita bisa laksanakan. Itu mungkin dari kami, Ibu. Terima kasih. Kami kembalikan ke MC. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Siapa saja yang menjadi panitia dalam kegiatan ini, Pak? Iya, terima kasih anakku sekalian telah bertanya berkenaan dengan panitia ya. Iya. Jadi idealnya setiap kegiatan itu ada panitianya. Jadi seperti yang Pak Sela sampaikan di atas bahwasanya kita semua di sini harap bisa berkolaborasi ya, baik itu dengan komunitas belajar, ya, baik itu dengan guru-guru, termasuk dengan anakku sekalian. Jadi nanti kita akan coba libatkan anak-anakku sekalian itu menjadi bagian dari panitia, ya. Jadi selain dari peserta, anak-anakku juga akan diusahakan terlibat di dalam kepanitiaan. Jadi kita sama-sama belajar, ya anakku belajar bagaimana
melaksanakan sebuah kegiatan. Ya, itu ya. Ya, kami kembalikan ke MC. Acara selanjutnya, acara penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.